bikin sesuatu baru artinya bisa kelihatan gitu. Dan kedua tentunya saya senang lihat progress project yang waktu itu juga salah satu yang dipertanyakan ya pas di PKI juga itu bahwa Ruby ini sebenarnya jalan apa enggak sih gitu, dan seberapa cepat. Jadi ini membuktikan bahwa memang komitmen Pak Ali untuk memastikan bahwa produk ini akan complete next year, harusnya on track ya. Dan moga-moga juga nanti dealnya dengan Inspal juga moga bisa berjalan di Sabah lagi ya. Moga-moga sehingga nanti ekosistem baru ini bisa dibangun untuk masa depan, mungkin next 20 years dari Vale ke depan. Nah, untuk project ini sendiri saya juga senang karena melihat benar bagaimana SOP, operation dan safety daripada Vale yang kemudian BP mengikuti. Jadi saya tuh mereview dan supervise project banyak banget di tahun ini, mulai dari kereta cepat, LRT, sampai project hotel di sana. Jadi saya supervise project macam-macam lah, beragam, ada kilang, ya, segala macam. Dan memang saya tadi pesan nama Bu Febri bagaimana SOP yang ada di Vale ini yang dulu kan ada pendrive itu bisa di-share juga dengan stakeholder enterprise yang lain, dan BP juga bisa produksi juga sebagian. Karena memang kalau di BUMN ini ya SOP dan risk operationsnya itu masih quote-unquote bukan menjadi prioritas utama ya seringkali ya. Dan saya ngalamin sendiri lihat insiden-insiden yang terjadi ya seperti di Pertamina dan sebagainya. Memang safety dan operations bukan sudah mulai menjadi, tapi tidak menjadi yang utama sekali. Apalagi terkait dengan community engagement sama istilahnya social environment-nya. Karena saya ingat dulu saya pernah kerja di perusahaan yang dimiliki juga AFC World Bank. Social environment sama community engagement itu juga bagian dari project development. Jadi kita bicara bahwa ternyata justru itu yang menjadi tantangan utama, bukan hanya masalah project infrastructure dan construction, ya, tapi juga social environment dan community engagement itu gitu. Jadi ini practice ini saya rasa bagus untuk di-share Bu Febri dengan teman-teman BUMN yang lain. Dan ini teman-teman juga pasti merasa sekarang kalian saudara sepupu dari BUMN. Jadi sekarang sudah menjadi saudara sepupu gitu ya. BUMN itu besar sekali, dan saya aja pusing melihatnya gitu kan, dari oil and gas, listrik, sampai rumah sakit, hotel, bank, semua ada di BUMN. Jadi segala macam bentuk dan ragamnya, macam-macam cabai aja kita punya gitu. Segala macam ada di BUMN. Jadi grup usaha paling luar biasa gitu. Jadi dan tentunya moga-moga nanti inbreeding ya antara expertise Vale dengan teman-teman ID dari Pak Dino nanti gimana bisa bangun mining academy ya. Tapi termasuk yang paling krusial juga sebenarnya project management ini yang saya katakan. Ini kan tadi kan kita juga harus diskusi dengan project management dari sisi tambang ya. Nanti cara sebetulnya project management waktu bangun expalnya. Nah ini is a different animal yang ya tentunya kita dibantu sama partner, tapi kalau bisa kan kita juga mulai belajar bagaimana membangun project skala besar untuk smelting expal. Kita juga baru menyelesaikan, mungkin mau commissioning minggu depan kalau standarnya Freeport ya. Freeport yang dibangun oleh Cioda di situ juga beberapa PPK atau itu ya PPK itu ya. Ada kali ya. Jadi project kita besar dan size-nya kompleks. Ya moga-moga nanti dengan pengalaman di project ini untuk project berikutnya di Pemala, di Tanah Mali yang ke depan semakin baik. Dan saya sudah senang bahwa historis dari Kanada ini bisa di-preserve supaya nanti tapi dipertajam lagi dengan kompetensi baru untuk bisnis dan development model ke depan dari Vale. Karena kan Vale 56 years itu is a sleeping giant. Yang bahasanya kita itu sleeping giant karena giant dengan IUP segitu luas, tapi business development dan project managementnya ya dulu kan dengan skala dan dengan waktu yang relatively time frame panjang. Ini tiba-tiba digas IPK baru diperpanjang, tapi harus bikin project 3 project besar itu 5 tahun. Jadi it's a very different challenge buat manajemen Vale karena harus merun 3 massive downstream project dengan skala besar yang tentunya dengan operation risk, financial risk, dan tentunya talentnya harus mampu untuk bisa mentransform dari tadinya perusahaan tradisi jahit menjadi perusahaan yang tiba-tiba juga sibuk sekali gitu kan, sibuk sekali dan banyak sekali pekerjaan paralel di berbagai tempat. Jadi semangat dan semoga bisa terus mengekspand kompetensi dan skill precision Vale supaya bisa menghadapi tantangan depan dan deliver apapun yang ada di UPK. Karena ini penting sekali, saya bilang tadi UPK ini memang harus di deliver. Kalau masalah waktu kita masih bisa ngomong dikit-dikit, tapi kita harus deliver karena itu bagian dari komitmen pemegang saham dengan pemerintah Indonesia.
Aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.